Nah, yang budidaya tanaman pisang punya masalah karena kebun pisangnya banyak terserang penyakit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 macam hama penyakit yang lazim menyerang tanaman pisang. Walaupun ada beberapa penyakit yang lainnya, namun 5 ini yang selalu menyerang tanaman pisang kita. Nah, dari 5 macam hama penyakit ini, 4 diantaranya disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri, dan 1 yang disebabkan oleh serangan hama ulat gerayak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebabnya, kemudian akibatnya, dan cara kita melakukan pengendaliannya. Nah, baik sahabat tani, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang disebabkan oleh jamur, yaitu namanya penyakit layu fusarium atau penyakit Panama disease, atau mungkin di daerah kita bisa saja istilah ini berbeda-beda. Nah, kalau di tempat saya namanya penyakit narkoba. Nah, penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Nah, kalau tanaman pisang kita sudah terserang penyakit layu fusarium ini, maka sistemnya dia akan merusak sistem jaringan tanaman pisang kita, sehingga tanaman pisang kita tidak lagi mampu menyerap kandungan unsur hara, dan pada akhirnya gejala yang muncul adalah tanaman pisang kita, daun pisangnya mulai layu, kemudian menguning, dan pada akhirnya mengering dan mati. Pada bagian batang semunya kalau kita tusuk, dia akan mengeluarkan cairan yang berbau busuk, dan juga kalau sudah berbuah, maka dia akan menyerang buah pisang kita, ditandai dengan daging buah pisang itu akan menjadi warna putih keabu-abuan, atau warna abu ke kuning-kuningan, atau warna abu kecoklatan, atau warna coklat kehitam-hitaman, tergantung tingkat keparahannya. Nah, ini kalau yang sudah terserang penyakit layu fusarium. Nah, ini disebabkan oleh jamur. Kemudian yang kedua, penyakit layu bakteri. Penyakit layu bakteri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit layu bakteri ini sama gejalanya dengan penyakit layu fusarium, ditandai dengan daunnya layu, menguning, kemudian mengering, pada akhirnya mati. Nah, cuma pada layu bakteri itu biasanya gejala awalnya ditandai dengan batang sembuh pisang pada bagian pangkalnya dia terbelah, ya, terbelah, kemudian naik ke atas dan masuk juga kepada bagian dalam, pada akhirnya dia layu, kemudian menguning. Dan bahkan juga terkadang kala pada bagian pangkal batang semuanya yang terbelah tadi mengeluarkan warna lendir putih keabu-abuan. Nah, ini yang terserang penyakit layu bakteri. Nah, kemudian yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, penyakit yang ketiga ini biasa yang disebut dengan penyakit kerdil. Nah, penyakit kerdil ini kalau sudah menyerang tanaman pisang kita, maka tanaman pisang kita tidak akan lagi mampu berkembang dengan baik. Daunnya mulai pendek, kemudian kaku, ya. Kemudian dia tidak akan berkembang dan bahkan tidak akan berbuah. Kemudian lama-kelamaan dia akan menguning dan pada akhirnya mengering dan mati. Nah, sahabat tadi semua, ketiga-tiga penyakit ini, baik itu layu fusarium, layu bakteri maupun penyakit kerdil, ketiga-tiganya ini penyakit paling cepat proses penularannya. Ya, kalau sudah ada yang terserang, maka proses penularannya bisa melalui air, bisa melalui tanah, bisa melalui udara, bisa melalui serangga-serangga vektor, bisa melalui kumbang, orong-orong, burung, dan lain-lainnya, termasuk juga alat pertanian kita. Paling cepat sekali kalau sudah tertular penyakit ini. Dan sahabat tadi semua, ketiga-tiga penyakit ini sampai detik ini belum ada obatnya. Jadi kalau sahabat tani menanyakan apa obat yang bisa digunakan untuk mengendalikan, sampai detik ini belum ada. Mungkin bagi tanaman lain yang disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri, mungkin masih bisa dikendalikan. Entah itu menggunakan insektisida, fungisida, bakterisida, dan lainnya. Namun untuk tanaman pisang, sampai detik ini belum ada obatnya sahabat tani. Jadi kalau sudah ada yang terserang, satu-satunya cara yang paling efektif adalah melakukan pembongkaran total. Jadi jangan lakukan pengobatan, entah menggunakan insektisida, fungisida, bakterisida, dibakar rumputnya, atau kemungkinan disiram dengan air sabun, atau disiram dengan air cengkeh dan lain-lainnya. Semua itu hanya bersifat protektif, hanya menjaga dan melindungi, tetapi tidak bersifat kuratif,
mengobati dan menyembuhkan secara tuntas. Nah, jadi kalau sudah terserang ketiga-tiga penyakit ini, jangan diobati, langsung saja lakukan pembongkaran total. Itu cara yang paling efektif. Nah, kalau kita melakukan pengobatan yang tidak bisa menyembuhkan secara tuntas, itu sama dengan kita membiarkan kebun pisang kita akan lebih cepat proses penularannya. Dan proses penularannya bisa terjadi secara masif, sahabat tani. Karena tadi melalui beberapa perantara yang saya sebut di awal tadi. Nah, ini keempat penyakit ini. Jadi kalau sudah ada yang terserang, begitu mulai layu, menguning, langsung lakukan pembongkaran. Angkat semuanya, sampai ke akar-akarnya kita angkat, dan hati-hati pada saat kita mengangkatnya. Jangan sampai banyak cairan-cairan atau serpian-serpian yang tertinggal pada area kebun pisang kita. Nah, ini yang harus diperhatikan, sahabat tani. Jadi kalau mengendalikan penyakit ini, nggak usah tanya obat, percuma, karena saya tidak akan menganjurkan kepada sahabat tani untuk melakukan pengobatan. Karena sampai saat sekarang ini belum ada obat spesifik yang bisa menyembuhkannya. Jadi hanya akan memberikan waktu kepada penyakit ini menular lebih cepat kepada tanaman pisang kita yang lainnya. Nah, ini 3 penyakit yang sangat mematikan bagi tanaman pisang. Nah, sahabat tadi, penyakit yang keempat adalah penyakit sigatoka atau penyakit bercak daun. Nah, penyakit sigatoka ini penyebabnya juga jamur, yaitu Mycosporella musicola Mulder. Dan kalau tanaman pisang kita sudah terserang penyakit ini, biasanya yang menyerang pada bagian daunnya. Ya, daunnya berwarna kuning kehitam-hitaman atau warna coklat macam-macam, kemudian dia akan menyebar merata pada seluruh daun pisang kita. Akibatnya apa? Yang daun pisang kita pertumbuhannya menjadi kerdil karena yang tersisa itu hanya daun mudanya saja, sementara daun yang tua sudah banyak yang kering. Dan penyakit ini, sahabat tadi, proses penularannya sangat cepat sekali, ya. Proses penularannya bisa melalui udara dan melalui air hujan. Nah, ini yang paling cepat kalau sudah terserang penyakit ini. Namun, penyakit sigatoka ini masih bisa kita kendalikan, ya, dengan cara begitu sudah terserang penyakit sigatoka, maka pangkas seluruh daun-daun yang sudah terinfeksi. Kemudian setelah itu kita angkat, bawa keluar ke area kebun pisang kita, di luar area kebun pisang kita. Kemudian lakukan penyemprotan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu 4 hari sekali. Hari ini 4 hari kemudian kita semprot lagi, 4 hari kemudian kita semprot lagi, dan kita spray secara merata dari bagian daunnya sampai kepada seluruh batang semuanya. Karena kalau penyakit ini sudah terserang, maka prosesnya akan cepat merata, termasuk kepada bagian tunas daripada pisang kita. Nah, untuk penyepraiannya bisa kita kombinasikan antara insektisida dan fungisida, atau juga bisa kita kombinasikan antara insektisida dengan bakterisida. Karena bakterisida itu biasanya sudah ada include fungisidanya juga. Nah, ini untuk pengobatan untuk mengendalikan penyakit bercak daun atau penyakit sigatoka. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah karena serangan hama ulat gerayak. Nah, sahabat tani, tanaman pisang kita terutama pada saat berbuah, ya, karena ulat gerayak ini menyerang buah pisang kita. Nah, maka dari itu pada saat jantung pisang keluar, ya, begitu nanti kelopak penutup buah pisang pada jantung pisang itu terbuka sedikit saja, karena dia sudah masuk ke dalamnya. Karena dia ulat gerayak itu kalau baru menetas itu sangat kecil sekali, hampir sebesar jarum, ya, dia bisa masuk. Nah, kalau sudah masuk maka dia menginfeksi buah pisang kita dari sisir yang paling atas sampai kepada sisir yang paling bawah. Nah, maka pada saat jantung pisang keluar, ya, begitu nanti dalam satu pohon itu keluar daun yang lebih pendek daripada daun yang umumnya dalam satu pohon, maka berikutnya pasti dia akan keluar daun bendera. Dan daun bendera itu pasti akan keluar sekaligus membungkus jantung pisang. Nah, pada saat jantung pisang itu keluar, usia 1 hari sampai 2 hari sudah kita lakukan perawatan. Jangan sampai telat, ya. Kalau kita lakukan 3-4 hari ke atas, kalaupun kita lakukan hari ketiga, itu pagi hari harus sudah kita lakukan perawatannya, ya. Jangan terlambat, karena kalau kelopak penutup itu sudah sedikit terbuka dia masuk, kita lakukan perawatan pada jantung pisang pun juga akan menjadi percuma. Maka jangan sampai terlambat.
1 hari 2 hari pada saat jantung pisang udah keluar, langsung kita lakukan perawatan pada jantung pisangnya. Bisa dengan pola sistem injeksi, bisa dengan pola sunat jantung, bisa juga dengan pola disuntik dengan menggunakan spet khusus untuk tanaman pisang. Ya, sudah kita buat videonya. Nah, inilah cara untuk mengendalikan ulat gerayak, sehingga nanti buah pisang kita begitu masing-masing sisir pisang itu terbuka, maka buahnya akan bersih, mulus, ya, bebas dari korengan atau bercak. Namun kalau telat kita lakukan perawatan, pasti dia sudah masuk, maka akan terlihat korengan berwarna coklat, dan ini mengakibatkan buah pisang kita tidak tumbuh secara optimal. Nah, sahabat tani, ini saja hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang 5 hama penyakit yang sering menyerang tanaman pisang kita. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Salam satu hobi, salam satu getah, dan sukses selalu untuk kita semua.